Om Swastiastu, Om Awinamastu Namasidam, Om Anubadrah Kertawiantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Masih ingat dengan pembahasan kita tentang Kitab Suci Weda? Berikut dapat diperhatikan beberapa contoh Kitab Suci Weda. Pada awal pembahasan kita tentang Kitab Suci Weda, di awal sudah disampaikan tentang peta konsep yang menjadi pokok pembahasan kita dalam materi Weda. Di antaranya adalah satu, bagaimana proses pewahyuan, penerima Weda siapa, sifat-sifat Weda bagaimana, dan kodifikasi Weda. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengertian Weda secara etimologi berasal dari kata vid yang artinya adalah mengetahui atau disebut juga dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan suci yang dimaksudkan terdapat dalam Weda itu diantaranya adalah Parawidya dan Aparawidya. Parawidya adalah ilmu pengetahuan belajar tentang pengetahuan kerohanian, sedangkan Aparawidya adalah ilmu pengetahuan yang berisi tentang pengetahuan keduniawian. Selanjutnya dijelaskan, Kitab Suci Weda adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Ida Sang Hyang Widi-Wasa melalui perantara para maharsi. Bagaimana proses pewahyuan Weda itu dapat disimak pada penjelasan berikut. Pertama dengan suara nada, kemudian kedua dengan darsana, selanjutnya ketiga dengan Upanishad, dan terakhir melalui Awatara. Yang dimaksud suara nada adalah proses pewahyuan Weda melalui gelombang suara yang diterima oleh para maharsi ketika beliau sedang bermeditasi atau samadhi. Darsana yaitu proses pewahyuan dengan pertemuan langsung saling berhadapan antara para maharsi dengan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Ketiga, Upanishad adalah proses pewahyuan dan cara resi duduk di bawah kaki para dewa atau hadir langsung di hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Dan terakhir dengan Awatara adalah proses pewahyuan melalui para awatara yang diturun ke dunia, selain melaksanakan tugasnya juga memberikan wejangan tentang kitab suci ini. Contohnya adalah kitab Bhagavad Gita. Kurang lebih gambaran pemrosesannya seperti ini. Kemudian siapa saja yang tergolong resi penerima wahyu? Mereka masuk dalam kelompok Sapta Resi. Yang pertama adalah Resi Gratsamada yang dikaitkan dengan Ragweda Mandala kedua. Kemudian ada Resi Wiswamitra yang terkait dengan Ragweda Mandala ketiga. Kemudian ketiga ada Resi Wamadewa yang terkait dengan Mandala keempat. Kemudian berikutnya adalah Maharsi Atri yang terkait dengan Mandala kelima dari Ragweda. Kemudian Maharsi Bharadwaja terkait dengan mandala ke-6, kemudian Resi Wasista dengan mandala ke-7, sampai yang terakhir adalah Maharsi Kanwa yang dikaitkan dengan mandala ke-8. Selanjutnya terkait dengan sifat Weda. Yang pertama Anadi, yaitu sifat Weda yang tidak berawal. Kemudian kedua Ananta, sifat Weda yang tidak berakhir. Kemudian Apaurusiam, yaitu Weda bukan diciptakan oleh manusia, melainkan wahyu dari Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Selanjutnya universal, Weda diturunkan untuk semua manusia. Luas atau fleksibel, Weda mampu menyesuaikan sesuai dengan kondisi tempat, yang sering kita kenal dengan Nutana. Kemudian terakhir adalah Sanatana, bahwa Weda bersifat kekal abadi. Kemudian selanjutnya fungsi Weda untuk umat Hindu, yang pertama sebagai sumber kebenaran, kemudian yang kedua Weda sebagai kitab suci dan penuntun bagi umatnya, ketiga sebagai dasar keyakinan bagi pemeluk agama Hindu, dan terakhir sebagai sumber ajaran etika dan tingkah laku. Selanjutnya mari kita perhatikan Weda Wakya berikut. Nihan paripurna kena kenaikan Sang Hyang Weda, maka sadana itiasa kelawan Sang Hyang Purana apan Sang Hyang Weda atakut tinukul oleh uang aki dikaji. Ini dijelaskan bahwa Weda sangat takut pada orang-orang yang sedikit ilmunya.
Sehingga untuk menyempurnakan Weda tersebut harus dipelajari melalui Ityasa dan Purana. Telah dijelaskan sebelumnya, bahasa yang digunakan dalam Weda itu adalah bahasa Dayuwak yang kemudian berkembang menjadi bahasa Sanskerta. Kodifikasi Weda adalah pengelompokan Weda yang didasarkan pada isi dan jenis ajaran yang terdapat dalam Weda itu sendiri. Terkait dengan kodifikasi Weda, silakan perhatikan bagian berikut ini. Selanjutnya kita mulai dengan pokok pembahasan kita, yaitu kitab Semerti. Semerti adalah kelompok kitab kedua sesudah kelompok Sruti dan dianggap sebagai kitab hukum Hindu karena di dalamnya banyak muat tentang ajaran agama Hindu. Semerti dari asal katanya berasal dari kata semer yang artinya mengingat. Jadi kitab Weda Semerti adalah kitab yang ditulis dari dasar ingatan para maharesi. Kitab Semerti terdiri dari Wedanga dari 6 bagiannya yang termasuk Sadu Wedanga, yaitu ada Siksa, Wyakarana, Canda, Nirukya, Jyotisa, dan Kalpa. Dapat dilihat masing-masing penjelasannya. Kemudian kelompok yang keduanya adalah kelompok Upaweda, di mana kelompok Upaweda ini terdiri dari pertama Ityasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva, dan Dhanurveda. Ityasa adalah kitab yang berisi tentang ajaran atau cerita kepahlawanan. Kemudian Purana berisi tentang cerita kuno yang menceritakan para dewa dan tradisi setempat. Kemudian Arthasastra adalah kitab yang berisi tentang ilmu pemerintahan dan politik. Kemudian Ayurveda adalah ilmu tentang kedokteran atau kesehatan dalam agama Hindu. Kemudian Gandharva Weda adalah cabang ilmu pelajari tentang seni. Kemudian Dhanurveda adalah ilmu yang pelajari tentang senjata. Di dalam kitab Sarasamus ayat 37 dijelaskan tentang kedudukan Sruti dan Semerti. Ketahuilah olehmu, Sruti itu adalah Weda dan Semerti itu sesungguhnya adalah Dharma Sastra. Keduanya harus diyakini kebenarannya dan dijadikan jalan serta dituruti agar sempurna dalam dharma itu. Kita lanjutkan kembali penjelasan tentang Upaweda. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu kitab Itihasa. Kata Itihasa berasal dari kata itiha dan asa yang artinya sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Yang tergolong kitab Itihasa ini pertama adalah kitab Ramayana, ditulis oleh Maharsi Walmiki. Dalam Ramayana ini terdiri dari 7 bagian yang disebut dengan Saptakanda. Kemudian bagian keduanya adalah Mahabharata yang ditulis oleh Maharsi Vyasa yang terdiri kurang lebih dari 100 sloka yang terbagi menjadi 18 bagian yang disebut dengan Astadasa Parwa. Bagian ketiganya adalah Purana yang berasal dari kata Pura dan Ana yang artinya menceritakan sejarah pada zaman dahulu. Secara garis besar, ajaran pokok Purana terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama tentang Sarga yang berisi tentang penciptaan atau disebut juga dengan Sresti sampai ditutup dengan Pralaya atau hari kiamat. Kemudian yang kedua Pratisarga, dan yang ketiga Wamsa, keempat Manuantara, dan kelima Wamsanucarita. Terdapat 18 kitab Purana besar yang disebut dengan kelompok Mahapurana. Ke-18 Mahapurana ini dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian, yaitu kelompok Satwika Purana yang merupakan aliran Wisnu, Rajasika Purana yang merupakan aliran Brahma, dan Tamasika Purana yang merupakan aliran Siwa. Berikut adalah
kelompok-kelompok yang masuk dalam masing-masing purana tersebut. Bagian Upaweda yang selanjutnya adalah Arta Sastra, yaitu cabang Weda yang berisi tentang ilmu, politik, atau pemerintahan. Arta Sastra ini memiliki sebutan lain yang disebut juga dengan istilah Niti Sastra, Raja Dharma, Raja Niti, dan Danda Niti. Berikut adalah masing-masing penjelasan dari istilah tersebut. Jika dilihat dari sejarahnya, kitab Arta Sastra ditulis pada tahun 350 tahun sebelum Masehi oleh Maharsi Chanakya atau Kautilya Chanakya di kerajaan Magadha. Pada saat itu, rajanya bernama Chandragupta Maurya. Bagian Upaweda berikutnya adalah Ayurveda, yaitu cabang Weda yang bahas tentang ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran dalam agama Hindu. Kitab Ayurveda dikelompokkan menjadi 8 bidang ilmu. Di antaranya adalah Salya, Salkya, Kaya Kitsa, Bhuta Widya, Kaumara Bhartya, Agada Tantra, Darasa Yama Tantra, dan Wajikarana. Kitab Ayurveda ini menekankan pada cara-cara pengobatan untuk mendapatkan kondisi badan yang prima dan memperoleh umur panjang. Selanjutnya adalah Gandharva Weda, cabang Weda yang menguraikan tentang ilmu seni dan budaya. Contohnya Natya Wedagama dan Natya Sastra, di mana kata Natya sendiri berarti tari-tarian, seperti contoh Siwa Nataraja. Kemudian kedudukan Upaweda dalam Weda. Upaweda dalam Weda merupakan kelompok Weda semerti. Upaweda merupakan bagian yang paling sederhana untuk memahami kitab suci Weda. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan ajaran Weda dalam kehidupan? Pertama, Weda kita gunakan sebagai pedoman dalam kehidupan. Kemudian Weda ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya sebagai sumber dharma kebenaran, Weda kita implementasikan dalam seluruh langkah kehidupan kita. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kami terkait dengan Upaweda. Tetap semangat, terus belajar dan mengisi diri untuk menjadi lebih baik. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.